Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Imam Royani Hamzah MS selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi perbankan syariah. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS yang terdiri dari 5 pertanyaan. Yang pertama, seberapa penting analisa nilai bagi nasabah ya? Kalau menurut saya ini sangat-sangat penting ya. Karena kenapa? Ketika kita membuat suatu produk, misalkan pena ini banyak diminati atau tidak di dalam kalangan masyarakat. Kalau tidak, ya berarti kita harus menggunakan inovasi terlebih yang baru ya. Karena mengapa? Kalau kita tidak mengusahakan inovasi, kita akan terkalahkan atau produk kita ini gagal. Jadi produk ini tidak diminati oleh masyarakat di sekitar kita ya. Maksudnya masyarakat sekitar kita maupun masyarakat di luar sana. Nah, dengan demikian perlunya kita mengetahui nilai, maksudnya analisa, mengetahui nilai dari masyarakat. Kita biasanya menggunakan door to door atau datang langsung. Itu biasanya bagaimana dengan produk ini, dengan gitu ya. Jadi kita mengetahui bobot dari produk kita yang kita jalani ini berhasil. Jadi kurangnya minat ini karena isinya di dalam ini hanya sedikit atau kurang banyaknya isi. Nah, seperti itu. Jadi untuk menarik atau nilai ini untuk menarik kita agar tertarik dengan suatu produk. Terus untuk yang kedua adalah penentuan pasar. Bagaimana cara kita memilih pasar? Nah, cara kita memilih pasar ialah dengan cara kita harus mengetahui kondisi lapangan, kondisi tempat, dan kondisi situasi di daerah tersebut. Di daerah tersebut memerlukan apa? Misalkan di daerah kondisi tersebut pertanian. Pertanian ini sangatlah membutuhkan pupuk poska atau pupuk-pupuk lainnya untuk memupuk padi, sayuran, tanaman, karena pertanian itu sangatlah erat dengan obat-obatan ya. Nanti kita akan mengetahui atau menganalisa terlebih dahulu di dalam suatu daerah itu membutuhkan apa. Nah, dengan demikian ketika kita mengetahuinya, kita pasti dapat melihat di daerah ini karet atau sawit ya, pasti obat-obatan pupuk dan lain-lainnya. Nah, dengan demikian ketika kita menentukan suatu pasar atau segmentasinya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kondisi dan situasi tempatnya itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu persaingan dunia, Bang. Di dalam persaingan strategi ini ya, kita ketahui bahwasanya dalam kehidupan ini tidaklah terlepas dari persaingan. Karena kenapa? Karena ya dunia seperti itu. Maka dari itu kita ditantang untuk saling berinovasi. Berinovasi itu bagaimana menarik seorang nasabah ya, agar tertarik dengan produk-produk kita ya. Produk-produk kita ini bagus atau tidak. Nah, dengan demikian kita harusnya setiap hari berinovasi gitu, agar masyarakat ini percaya, masyarakat ini mudah tertarik dengan produk-produk kita atau penemuan baru kita. Misalkan kita menemukan sebuah sabun pencuci muka. Sabun pencuci muka ini ketika langsung digunakan langsung cerah. Nah, gitu kan pasti banyak yang tertarik, atau biasanya glowing ya. Nah, glowing. Nah, dengan demikian kita perlu ketahui bahwasanya semuanya itu perlulah secara perlahan ya, tidak langsung tertarik gitu, enggak. Kita pelan-pelan dari bawah ke bawah gitu. Karena
kebanyakan dari masyarakat bawah ini, yang awam ini kan tidak tahu. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahuinya. Mungkin itu saja. Untuk yang selanjutnya adalah nilai strategi orientasi. Nah, kita di dalam ini perlu beberapa strategi orientasi dalam perbankan syariah. Karena mengapa? Di dalam perbankan syariah ini kita perlu mengetahuinya ya. Terus selanjutnya ada strategi promosi. Untuk strategi promosi di dalam di daerah Oki Sumsel ini, kalau menurut saya perlu banyak-banyak ini promosi. Maksudnya promosi ini diskon atau yang murah-murah dulu. Karena kenapa? Di masyarakat Oki Sumsel ini kebanyakan masyarakat ini tidak memiliki VT. Maksudnya VT ini kekurangan ekonomi. Nah, dengan kekurangan ekonomi ini kita dapat melihat bahwasanya dengan ini ya, kekurangan ekonomi ini apa namanya, kita bisa menggunakan diskon atau buy one get one. Nah, dengan demikian kita mudah menarik perhatian nasabah agar membeli produk-produk kita. Nah, misalkan seperti itu ya. Karena kenapa? Kalau kita jual mahal pasti tidak laku karena tadi kekurangan ekonomi. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Saya Novi Nurzidah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.